Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, ketemu lagi dengan pelajaran tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, siapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Baiklah, di pembelajaran ini kita akan membahas tentang materi cerita bergambar, gagasan pokok, dan perbandingan organ gerak vertebrata dan avertebrata. Baiklah, kita mulai materi pertama, yaitu tentang cerita bergambar. Pada materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang menjadi inti dari cerita adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Nah, cerita bergambar ini dapat kita jumpai pada komik, karikatur, dan kartun. Baik, komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog yang terdapat dalam majalah, surat kabar, atau bentuk buku. Kartun adalah gambar yang berisi kritikan, cerita jenaka, atau humor. Sedangkan karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar dan manusia. Baiklah, dengarkan dan amati cerita bergambar berikut ini ya. Kelinci dan kura-kura. Di tengah hutan yang rindang, terlihat seekor kura-kura sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, seekor kelinci berlari dengan cepat. Melihat kura-kura, dan kelinci pun berkata, "Hai kura-kura, jalanmu lambat sekali." Lalu kura-kura berkata kepada kelinci, "Jangan mengejekku kelinci, ayo kita lomba lari, aku pasti bisa mengalahkanmu." Kelinci terdiam mendengar kura-kura berbicara seperti itu. Akhirnya kelinci sepakat untuk berlomba lari dengan kura-kura. Siput pun menjadi wasit untuk perlombaan mereka. "Bersiap," kata siput. 1, 2, 3. Kura-kura terkejut melihat kelinci berlari dengan sangat cepat. Di tengah jalan, kelinci berpura-pura tidur untuk mengejek kura-kura yang sangat lamban. Namun, kelinci pun ketiduran. Kura-kura pun dengan lamban akhirnya tiba di garis finish. Melihat kelinci yang tertidur lelap, kura-kura berhasil memenangkan pertandingan lomba lari. Kelinci pun sedih dan kura-kura berkata, "Hore, aku berhasil menang." Nah, menarik bukan cerita si kelinci dan kura-kura tadi, termasuk jenis komik. Adapun tugas anak ibu di rumah yaitu amati gambar berikut ini. Baik anak ibu, perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, tentukan nama tokoh dari binatang tersebut. Kemudian anak ibu ceritakan dari gambar 1, 2, 3, dan 4 jalan ceritanya. Paham? Materi selanjutnya adalah tentang gagasan pokok. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Gagasan pokok terletak pada awal kalimat, akhir kalimat, awal dan akhir kalimat, serta gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat.
Adapun langkah-langkah untuk menentukan paragraf pokok yaitu 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Terus membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Baik anak-anak ibu, perhatikan teks berikut ini. Amati cerita berikut ini. Nah, anak ibu, tentukanlah gagasan pokok pada setiap paragraf dari Cita Hewan Darat Tercepat. Di situ ada 4 paragraf dan tentukan masing-masing gagasan pokok dalam setiap paragraf. Pelajaran berikutnya adalah tentang perbandingan organ gerak vertebrata dan avertebrata. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata, contohnya yaitu seperti ikan, katak, ular, burung, sapi, dan lain-lain. Sedangkan pada hewan avertebrata ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Baiklah, yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Contohnya spongilla. Yang kedua, colenterata atau hewan berongga. Contohnya ubur-ubur. Yang ketiga adalah vermes atau cacing, seperti cacing pipi, cacing giling. Yang keempat adalah moluska atau hewan lunak. Contohnya seperti cumi-cumi, siput, dan gurita. Yang kelima yaitu arthropoda atau hewan dengan kaki beruas-ruas. Contohnya belalang, lebah, udang, lipan, dan lain-lain. Dan terakhir adalah echinodermata atau hewan berkulit duri. Contohnya landak laut. Pada hewan vertebrata dan avertebrata ini terdapat perbandingan atau perbedaan alat gerak dan cara gerak yang berbeda pula. Anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh hewan vertebrata, yaitu ikan. Ikan, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Cara geraknya yaitu dengan berenang. Gambar ini adalah contoh hewan avertebrata, yaitu siput. Siput, alat geraknya berupa otot perut. Sedangkan cara geraknya mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan. Setelah mengamati gambar, di situ ada perbandingan atau perbedaan, yaitu cara gerak dan alat gerak antara hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Nah, tugas anak ibu yaitu carilah 5 perbedaan alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah anak ibu, sekian materi pembelajaran 6 hari ini dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.